Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Gajah bulan April atau bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin malam menjelang terbitnya fajar. Waktu itu suasana alam tidak seperti biasanya. Pada waktu itu tanggal 20 April 571 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dilahirkan dan beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Alam semesta terang benderang penuh cahaya dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sang surya belum menampakkan dirinya. Cahaya kemuliaan yang terdapat di dahi Siti Aminah yang berasal dari Abdullah telah berpindah ke dahi Nabi Muhammad SAW. Cahaya yang bermula sejak zaman Nabi Adam alaihissalam turun-temurun sampai kepada anak cucunya. Lalu cahaya tersebut telah menemukan pemiliknya dan ditetapkanlah cahaya itu pada diri Rasulullah SAW. Keesokan harinya, yaitu pada hari Senin pagi, semua berhala ditemukan tersungkur jatuh ke tanah dengan posisi wajah berada di bawah. Orang-orang yang melihat hal ini pun terkejut. Siti Aminah berkata, "Aku tidak pernah merasakan kesusahan ketika mengandung seperti layaknya wanita-wanita yang lain. Aku juga tidak pernah merasakan rasa sakit ketika mengandung. Akan tetapi, pada suatu malam, ada seseorang yang datang ke dalam mimpiku seraya berkata, 'Wahai Aminah, ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau sedang mengandung seseorang yang akan menjadi rahmat untuk alam semesta. Ketika anak itu lahir, berikanlah nama Muhammad kepada anak tersebut.' Saat waktu melahirkan telah tiba, datanglah suara yang begitu keras di telingaku. Aku pun ketakutan. Setelah itu, datanglah seekor burung berwarna putih, lalu mengusap punggungku dengan kedua sayapnya. Dan seketika itu pun rasa takut dan kekhawatiranku hilang. Ketika aku melihat ke arah samping, terdapat seseorang menawarkanku sebuah mangkok putih yang berisi nabits di dalamnya. Dan ketika meminum nabits itu, di sekelilingku terselimuti cahaya. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini. Ketika itu banyak sekali perempuan yang berpostur tinggi tengah melakukan tawaf di sekelilingku. Mereka mirip anak-anak perempuan Abdul Manaf. Aku pun tercengang. Ya Rabb, siapakah mereka? Tanyaku. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, hijab yang berada pada penglihatan Siti Aminah dibuka sehingga ia mampu melihat para malaikat, bidadari, dan hal-hal yang luar biasa lainnya. Syifahatun, ibu salah seorang dari Asyarah Mubasyarah yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, pada saat itu sedang berada di samping Siti Aminah. Dia juga telah menceritakan semuanya kepada Abdurrahman perihal dunia dari mulai barat sampai ke timur dipenuhi oleh cahaya dan fenomena-fenomena yang luar biasa yang telah terjadi. Pada malam itu, ketika Abdul Muthalib tengah memohon dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram, ia mendengar suara gaib yang mengatakan, "Berbahagialah wahai Abdul Muthalib, karena telah lahir seorang bayi dari rahim Siti Aminah
kedatangannya merupakan rahmat bagi seluruh alam. Segeralah beliau pergi ke Siti Aminah, dan di sana pula beliau melihat fenomena-fenomena luar biasa. Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan telah dihitan dan tali pusarnya telah terpotong. Di antara kedua bahu beliau sejajar dengan hati terdapat sebuah cap yang disebut dengan istilah Khotamun Nubuwah atau Muhrun Nubuwah, yang berarti cap atau tanda kenabian. Siti Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, di Makkah ada seorang Yahudi. Keesokan harinya setelah kelahiran Rasulullah SAW, ia datang ke perkumpulan kaum Quraisy dan bertanya, apakah seorang bayi telah lahir di antara kalian pada malam ini? Mereka menjawab, ya, telah lahir seorang bayi dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Lalu Yahudi itu pun berkata, dia itulah Khotamul Anbiya, penutup para nabi, dan di belakangnya ada tanda kenabiannya. Ketika Yahudi pergi dan melihat sendiri tanda kenabian yang ada pada tubuh bayi itu, ia merasa kehilangan akal seraya berkata, mulai saat ini kenabian telah hilang dari kalangan Bani Israel, dan tidak ada lagi harapan akan datangnya nabi yang lain. Kaum Quraisy akan meraih kekuasaan dan kekuatan yang sangat besar, sehingga keberadaannya akan terdengar dari wilayah timur sampai barat.